Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya M. Al-Malik. Saya Rangga Sandika. Saya Priyandani Agung Pratama. Baiklah, di sini kami akan mewawancarai masyarakat di Kota Padang yang bertopik tentang demokrasi Pancasila. Cekidot. Pancasila merupakan falsafah atau ide bagi pendiri bangsa kita, itu Soekarno dan yang lainnya. Sedangkan demokrasi merupakan metode atau cara untuk menerapkan ideologi kapitalisme. Setiap ideologi itu mempunyai metode-metode untuk menerapkannya. Begitupun kapitalisme, demokrasi merupakan cara untuk menerapkannya. Setelah itu adalah konsep demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai dan asas yang terkandung pada Pancasila. Konsep demokrasi Pancasila menurut pemahaman saya ini sebenarnya hanya trik daripada orang-orang yang menginginkan diterapkan ideologi kapitalisme di negeri ini dengan berpoleskan Pancasila. Sehingga kemudian demokrasi Pancasila itu adalah tidak sesuai dengan isi Pancasila itu sendiri. Kebanyakan begitu. Allahu a'lam. Menurut saya demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi dengan berlandaskan Pancasila dengan nilai-nilai kemusyawaratan, keadilan sosial, dan juga hak asasi manusia dalam berbangsa dan bernegara. Yang lebih baik adalah demokrasi keterwakilan, sebagaimana Umar pada masa itu memilih antara Abu Bakar atau Ali, maka Umar menanyakan secara langsung kepada masyarakat, diketok pintu-pintunya untuk menanyakan memilih antara Ali dan Umar. Begitupun sebaiknya di Indonesia, karena di Indonesia merupakan negara kepulauan. Menurut saya, demokrasi keterwakilan adalah pilihan sangat tepat dikarenakan suara saya dapat terwakili meskipun tidak semua orang ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Sebenarnya demokrasi langsung maupun demokrasi keterwakilan itu pada prinsipnya menuhankan suara terbanyak. Sementara kalau suara terbanyak dituhankan, analogi sederhananya saja, dari 6 miliar manusia yang ada di dunia hari ini, 4 miliarnya itu kafir gitu. Nah, kalau suara terbanyak gimana kira-kira? Cuman memang kalau dalam Islam, suara para ulama, orang yang berilmu lebih diutamakan daripada orang yang awam gitu. Wallahu a'lam. Saya demokrasi keterwakilan ini lebih baik diterapkan di Indonesia karena negara yang luas memerlukan wakil yang dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan secara lebih efisien. Penerapan atau implementasi demokrasi Indonesia pada masa Orde Baru itu bisa dikatakan jauh panggang daripada api. Kenapa? Pada masa itu banyak terjadi. Yang pertama itu krisis moneter, yang kedua pergolakan ideologi yang ada di Indonesia. Salah satunya itu kuatnya ideologi komunisme yang ingin meruntuhkan Indonesia setelah merdeka. Menurut saya, kebijakan dan keputusan politik lebih ditentukan pada pemerintah pusat dan tanpa melibatkan partisipasi rakyat yang signifikan. Penerapan demokrasi Indonesia pada masa Orde Baru itu sangat identik dengan rezim-rezim yang ingin berkuasa secara total gitu, sehingga kemudian mereka melabrak hukum-hukum yang ada demi kepentingan pribadi dan keluarganya dan kepentingan kelompok partai politiknya. Allahu a'lam. Pada masa Orde Baru, demokrasi dibatasi dengan kontrol yang ketat pada partai politik, media, dan kebebasan berpendapat. Sementara pemerintahan lebih mengutamakan stabilitas dan pembangunan dengan cara otoriter. Yaitu bisa dikatakan lebih buruk dari sebelumnya. Kenapa? Bagaimana kita melihat lebih buruknya itu semakin tingginya angka koruptor yang ada di Indonesia, kemudian ditambah semakin tingginya pajak yang diterapkan oleh pemerintah. Maka itu sangatlah buruk untuk Indonesia. Menurut saya, proses demokrasi yang dilakukan di Indonesia sekarang bisa dikategorikan sebagai demokrasi perwakilan, yang dimana kedaulatan rakyat ini dilakukan dengan mekanisme pemilu.
proses demokrasi di Indonesia pada saat ini sebenarnya tidak sejalan dengan prinsip demokrasi itu sendiri. Apapun keinginan rezim, selagi kemudian para hakim dan pemangku kebijakan itu bisa disuap, nah maka keinginan akan bisa tersalurkan. Ini bertentangan dengan demokrasi itu sendiri. Indonesia saat ini, Indonesia menerapkan demokrasi yang lebih terbuka dalam pemilihan umum, adil, dan bebas. Masyarakat dapat memilih pemimpin dan wakil rakyat melalui pemilu, dan mereka ada kebebasan berpendapat serta hak dalam berorganisasi. Contohnya kalau kita menggunakan pandangan Islam itu musyawarah. Bagaimana kita menghargai perbedaan pendapat yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Memutuskan hal penting dan juga pemilihan ketua organisasi pada kampus. Sebenarnya demokrasi ini mereka identikan dengan musyawarah, begitu ya. Padahal faktanya demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan pada faktanya, fakta itu tidak terjadi, itu hanya slogan saja untuk menipu rakyat. Yang pertama yaitu musyawarah di keluarga. Contohnya seperti menentukan tempat liburan yang harus disepakati oleh semua anggota keluarga. Oke, pertanyaan selanjutnya bisa langsung dijawab saja. Contoh penerapan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari mungkin bisa seperti musyawarah untuk mufakat dalam keluarga atau lingkungan, di mana setiap orang memiliki hak untuk memukakan pendapatnya mereka masing-masing. Baiki di Indonesia hari ini yaitulah kita harus kembali pada sistem Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Sedangkan demokrasi di mana di awal tadi demokrasi merupakan metode untuk menerapkan ideologi kapitalisme. Sedangkan ideologi kapitalisme adalah idenya orang kafir, yaitu pendirinya Adam Smith. Itu meningkatkan kualitas pendidikan politik dan juga memperkuat lembaga penegak hukum. Pendidikan politik yang lebih baik. Ya. Contohnya karena masyarakat Indonesia pada masa ini banyak yang kurang atas pendidikan politik, jadi lebih baik Ditingkatkan lagi dari segi pendidikan di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan masyarakat. Yang harus perbaiki dalam proses demokrasi nggak ada. Yang harus ada itu adalah tinggalkan demokrasinya, ambil syariat Islam. Insya Allah berkah. Perlu dilakukan adalah meningkatkan transparansi pemerintah, mengurangi praktik korupsi, dan memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang setara dalam berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan. Sudah cukup? Mungkin sekian itu dari saya. Baik, terima kasih